Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Pico yang sedang melukis di sebuah kanvas. Pico merupakan mahasiswa seni rupa yang mencari penghasilan tambahan dengan meniru lukisan-lukisan terkenal dan menjualnya melalui perantara temannya yang bernama Ucup. Ucup merupakan sahabat baik Pico yang memiliki keahlian di bidang IT, khususnya di bidang kripto dan jual beli barang-barang branded palsu. Ucup sering membantu Pico untuk menjual lukisan palsunya kepada seorang kurator lukisan yang bernama Dini. Dini berhasil menjual lukisan palsu yang dibuat Pico dalam lelang lukisan dengan harga yang sangat tinggi, yaitu dengan harga 900 juta rupiah. Sold kepada Bapak Robert, terima kasih. Di lelang lukisan tersebut, sebelumnya ada seorang kakek bernama Permadi yang ingin menawar lukisan tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Namun, Dini memberitahu Permadi bahwa lukisan itu adalah lukisan palsu. Permadi pun bertanya kepada Dini siapa orang yang melukis lukisan palsu itu hingga bisa sangat mirip dengan lukisan aslinya. Scene berpindah dengan Pico yang sedang makan malam di tempat mewah bersama pacarnya yang bernama Sarah. Sarah ini merupakan seorang mahasiswa sekaligus atlet pencaksilat yang belakangan ini sangat sering latihan pencaksilat karena dia sangat ingin menjadi atlet PON agar dia bisa terus mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya. Karena saat ini Sarah hanya tinggal bersama omanya di sebuah rumah dinas dan menjadi tulang punggung keluarga. Oma Sarah sangat sering menasehatinya agar tidak menjalin hubungan yang serius dengan Pico. Karena Pico itu hanyalah seorang pelukis yang masa depannya tidak tahu akan seperti apa. Apalagi saat ini Sarah sangat membutuhkan uang karena dalam waktu 1 tahun ke depan, kemungkinan dia dan omanya sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah dinas itu. Selama pacaran dengan Pico, terkadang Sarah cemburu dengan hubungan persahabatan Pico dan Ucup yang sangat dekat. Karena Pico lebih sering menghabiskan waktu dengan Ucup, apalagi masih ada banyak hal yang tidak diketahui Sarah tentang apa yang sebenarnya Pico dan Ucup lakukan. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang nggak kamu kasih tahu ke aku? Pico memiliki seorang ayah bernama Budiman yang saat ini sedang didekam di penjara karena telah melakukan pembobolan bank dan dia dijebak oleh rekannya sendiri hingga akhirnya dia dipenjara. Pico sangat sering mengunjungi ayahnya untuk bertanya kabar ataupun curhat tentang permasalahan yang sedang dia hadapi. Pico diberitahu oleh ayahnya bahwa ada seorang pengacara yang bisa membuka kembali kasusnya agar dia bisa bebas dari penjara lebih cepat. Namun untuk menyewa pengacara dan membuka kasusnya lagi, ayah Pico membutuhkan uang sebesar 2 miliar rupiah. Pico pun langsung curhat dengan Ucup tentang apa yang diucapkan ayahnya. 2M. Kemudian Ucup memberitahu Pico bahwa Dini berhasil menjual lukisan palsu buatan Pico seharga 900 juta. Sedangkan Pico menjual lukisannya ke Dini dengan harga 50 juta saja. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan sampai saat ini tidak ada satupun pembeli yang tahu bahwa lukisan yang dibelinya dengan harga mahal itu adalah lukisan palsu. Wah, untung banyak nih si Dini. Ucup pun memiliki ide bagus untuk bernegosiasi harga dengan Dini di proyek pemalsuan lukisan berikutnya agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Setelah memilih beberapa lukisan terkenal, Pico dan Ucup sepakat untuk memalsukan lukisan terkenal karya Raden Saleh. Ya udah Raden Saleh lah sekalian. Hah? Raden Saleh. Ayo. Itu baru gak tahu. Sementara itu, di kantor polisi, seorang polisi wanita mendapatkan laporan tentang dugaan pemalsuan lukisan. Dan untuk memastikan lukisan itu asli atau palsu, pihak Galeri Seni Nasional berencana untuk mengundang peneliti lukisan dari Belgia. Namun, sayangnya mereka tidak memiliki anggaran yang cukup karena anggaran negara sudah habis dikorupsi oleh para pejabat. Menurut atasan polisi, laporan tentang pemalsuan lukisan tidak bisa dijadikan kasus karena bukan kapasitas pihak kepolisian untuk menyelidiki lukisan palsu. Scene berpindah ke dua orang pemuda bernama Gofar yang ahli dalam bidang permesinan dan adiknya bernama Tuk-Tuk yang sangat mahir mengendarai mobil dan sering mengikuti balap mobil liar. Mereka berdua tinggal bersama ayahnya dan menyewa sebagian tempat milik Pico untuk dijadikan bengkel mobil. Tanpa sepengetahuan ayahnya, di malam itu Gofar dan Tuk-Tuk mengikuti balap mobil liar. Namun sayangnya mobil yang dipakai Tuk-Tuk mengalami masalah di bagian koplingnya yang membuat mereka kalah dalam balapan. Dan semua uang yang mereka miliki pun telah habis karena dipakai taruhan di malam itu. Di sisi lain, Pico dan Ucup bertemu dengan Dini untuk membahas proyek pemalsuan lukisan yang baru. Ucup bernegosiasi dengan Dini agar mau membagi hasil secara adil karena mereka sangat membutuhkan uang. Lalu Dini menyuruh Pico untuk memalsukan lukisan karya Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Cabut.
Awalnya, Ucup menolak tawaran Dini karena lukisan itu sangatlah berharga bagi sejarah Indonesia dan Piko takut jika dia memalsukan lukisan itu bisa saja dia akan masuk penjara jika ketahuan. Namun, saat Ucup memberikan penawaran dengan harga 2 miliar ke Dini untuk memalsukan satu lukisan saja, Piko pun berubah pikiran dan sepakat akan memalsukan lukisan itu sedetail dan semirip mungkin apabila Dini menyetujui tawaran dari Ucup. 2 miliar. Take it or leave it. Yang pada akhirnya Dini dan Piko setuju dengan penawaran yang dibuat oleh Ucup. Dini memberi waktu kepada Piko untuk menyelesaikan lukisan itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian Piko menjelaskan kepada Ucup bahwa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu bukanlah sekedar lukisan. Terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan menggunakan teknik yang sangat tinggi, lukisan itu memiliki banyak emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh pada penangkapan yang curang itu. Itu terlihat dari orang-orang Belanda yang digambar menjadi kerdil, sementara Pangeran Diponegoro terlihat sangat gagah seakan-akan seperti ingin menantang semua orang yang akan menangkapnya. Dan arti dari lukisan itu adalah simbol perlawanan. Saya yang awam tentang lukisan sangat kagum saat mendengarkan penjelasan dari Piko. Meskipun tetap gak ngerti sih, proses pemalsuan lukisan Raden Saleh pun dimulai. Piko yang ditemani Ucup sangat serius dalam proses pemalsuan lukisan kali ini. Hingga Piko tidak pernah berkomunikasi lagi dengan pacarnya selama beberapa minggu. Teknik yang digunakan saat memalsukan lukisan ini sangatlah rumit. Hingga Piko menggunakan sebuah pemanas agar warna lukisan bisa mirip dengan aslinya. Singkat cerita, mereka sudah berhasil membuat lukisan palsu itu dan sangat mirip dengan lukisan aslinya. Piko dan Ucup sangat senang atas keberhasilan mereka. Namun tanpa disadari tiba-tiba Sarah datang ke tempat mereka. Sarah langsung marah kepada Piko karena sudah beberapa minggu Piko tidak pernah menghubungi Sarah dan malah bersenang-senang dengan Ucup. Piko pun menjelaskan semuanya kepada Sarah bahwa dia memerlukan uang sebesar 2 miliar rupiah agar bisa membuka kembali kasus ayahnya. Dan saat ini Ucup membantunya dengan memberikan pekerjaan memalsukan lukisan Raden Saleh karena dengan memalsukan lukisan Raden Saleh itu saja dia akan dibayar sebesar 2 miliar rupiah. Piko juga menjelaskan selama ini dia tidak bercerita kepada Sarah karena tidak ingin menambah beban pikiran yang dimiliki Sarah. Supaya Sarah bisa fokus berlatih pencaksilat agar lolos seleksi PON dan agar beasiswa Sarah bisa tetap dilanjutkan. Mendengar penjelasan dari Piko, akhirnya Sarah mengerti dan meminta maaf kepada Piko dan Ucup karena telah memarahi mereka berdua. Kemudian mereka bertiga berangkat ke sebuah tempat yang diinformasikan Dini untuk menyerahkan lukisan palsu Raden Saleh itu. Saat Dini sudah tiba di lokasi, dia bertanya siapa wanita berhoodie yang diajak itu. Piko menjelaskan bahwa itu adalah asistennya yang membantu pembuatan lukisan palsu Raden Saleh. Kemudian Piko menunjukkan lukisan palsu yang berhasil dia buat kepada Dini. Dini sangat puas dengan hasil lukisan yang dibuat oleh Piko. Lalu ada seseorang yang keluar dari dalam mobil. Orang itu adalah Permadi, yang di film ini dia diceritakan sebagai mantan presiden Indonesia. Permadi sangat kagum saat melihat hasil lukisan palsu Piko, karena lukisan palsu Piko sangat persis dengan lukisan asli karya Raden Saleh yang pernah terpajang di ruang kerjanya dulu. Kemudian Permadi membuat sebuah penawaran yang lebih menarik kepada Piko, yaitu Piko akan diberikan uang sebesar 17 miliar rupiah apabila dia berhasil menukar lukisan palsu buatannya dengan lukisan asli karya Raden Saleh yang ada di ruang kerja Permadi di Istana Negara. 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Awalnya, Piko, Ucup, dan Sarah menolak tawaran tersebut karena mereka tidak mau mencuri dan cukup dengan uang 2 miliar saja. Namun, Permadi mengancam Piko dengan menunjukkan video rekaman ayah Piko yang sedang dipenjara. Permadi mengatakan apabila Piko tidak mau bekerja sama dengannya, maka dia bisa saja membuat ayah Piko tersiksa lebih lama di penjara, bahkan bisa mati di penjara. Permadi juga menjelaskan bahwa 3 minggu dari sekarang akan ada pameran lukisan tahunan di Galeri Nasional. Dan mereka memiliki kesempatan menukar lukisan yang asli saat lukisan itu akan dibawa ke Galeri Nasional. Permadi memberikan uang cash kepada Piko sebesar 500 juta yang bisa digunakan Piko sebagai modal awal untuk bekerja dan mencari kru.
Karena tidak punya pilihan lagi, Piko, Ucup, dan Sarah pun sepakat akan bekerja sama dengan Permadi dan mengikuti rencananya demi keselamatan ayah Piko dan demi keselamatan mereka semua. Mereka bertiga berdiskusi apabila berhasil menukar lukisan palsu dengan lukisan yang asli, maka uang 17 miliar yang dijanjikan Permadi akan bisa menyelesaikan masalah keuangan mereka juga. Mereka pun langsung mempelajari rencana yang telah diberikan oleh Dini dan Permadi. Sekarang kita breakdown plan yang udah dikasih sama Dini dan Permadi. Sayangnya, Permadi hanya memberikan profil perusahaan logistik saja, sedangkan mereka membutuhkan data perusahaan logistik yang biasa dipakai Istana Negara selama ini. Ucup yang ahli di bidang IT, mencari tahu segala informasi tentang data perusahaan logistik yang biasa mengantarkan lukisan-lukisan asli terkenal ke Galeri Nasional, dan menelusuri semua rencana yang telah dibuat oleh Permadi. Kasih gue waktu buat nelusurin semua rencananya Permadi. Ucup berhasil mendapatkan beberapa informasi, mulai dari rute yang biasa ditempuh perusahaan logistik itu dalam waktu 12 tahun terakhir, dan juga Ucup sudah memahami betul seluruh rencana yang dibuat Permadi. Ucup berkata bahwa dia perlu tahu bagaimana kondisi lalu lintas saat pengiriman lukisan yang asli dan mencari titik teraman untuk menukarkan lukisan tersebut. Maka dari itu, mereka membutuhkan tambahan 2 orang kru yang ahli di bidang permesinan dan ahli dalam mengendarai mobil. Mendengar ucapan Ucup, tiba-tiba Piko pergi entah kemana. Di sisi lain, Gofar dan Tuk-Tuk dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan ikut balap liar dan telah merusak mobil BMW yang digunakan mereka untuk balap liar. Mereka berdua pun disuruh untuk mengganti mesin mobil yang rusak itu. Namun sayangnya mereka berdua tidak memiliki uang sama sekali karena harga mesin mobil BMW itu sangatlah mahal. Lalu tiba-tiba Piko datang dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Gofar dan Tuk-Tuk dengan bayaran yang cukup tinggi apabila mereka berhasil. Butuh duit. Ikut gua. Piko menjelaskan bahwa apabila pekerjaan ini berhasil, maka masing-masing dari mereka akan mendapatkan uang sebesar 3 miliar rupiah. Mendengar hal itu, Gofar dan Tuk-Tuk pun sangat senang karena dengan uang sebanyak itu, mereka akan bisa membuka bengkel milik mereka sendiri. Di malam itu juga, mereka berlima memulai aksinya menyusup ke perusahaan logistik itu untuk mencari data-data perusahaan serta data seluruh karyawan di sana. Aksi mereka awalnya berjalan mulus, hingga akhirnya petugas keamanan melihat mereka dan langsung mengejar mereka. Gofar sempat menodongkan senjata mainan kepada 2 petugas keamanan, namun sayangnya... Jangan sampai gue pencet senjata nih. Anjing, pencet. Mainan. Untungnya Sarah datang dan berhasil menjatuhkan kedua petugas keamanan itu. Yang pada akhirnya mereka semua pun berhasil kabur dari tempat itu dan berhasil mengambil data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman aksi mereka saat mencuri data-data di perusahaan logistik itu, mereka sepakat untuk merekrut 1 kru lagi yang lebih cerdas, kaya raya, dan memiliki banyak privilege. Ternyata Ucup memiliki kandidat yang cocok. Gue punya kandidat yang cocok. Dia bernama Vela. Vela adalah seorang mahasiswa dari keluarga kaya raya, seorang bandar judi, dan sangat mahir dalam bernegosiasi. Ucup menemui Vela untuk menawarkan sebuah petualangan menantang dengan taruhan 2,5 miliar rupiah. Karena Ucup tahu bahwa Vela sangat suka dengan sebuah petualangan dan juga perjudian. Pada akhirnya, Ucup berhasil mengajak Vela untuk bergabung dengan mereka. Piko menjelaskan seluruh rencana penukaran lukisan Raden Saleh itu. Menurut Vela, rencana itu sudah bagus namun masih ada banyak kekurangannya. Banyak detail yang belum terisi dan bolong sana-sini. Jangan bilang kalian pernah gitu masuk diem-diem kayak maling ngambil data. Vela pun langsung menjelaskan idenya. Dia membutuhkan 2 orang untuk menyusup ke perusahaan itu sebagai karyawan. Gofar dan Tuk-Tuk ditugaskan sebagai orang yang akan menyusup ke perusahaan dan melamar sebagai karyawan yang akan dibantu melalui kenalan orang tuanya Vela. Sementara itu, Piko membuatkan ijazah palsu untuk mereka berdua. Singkat cerita, Gofar dan Tuk-Tuk berhasil diterima kerja sebagai driver di perusahaan logistik itu. Mereka pun memulai rencananya dengan membawa sebuah truk perusahaan ke tempat Piko. Kemudian dengan keahlian yang dimiliki Piko, dia memodifikasi truk biasa agar bisa terlihat mirip dengan truk perusahaan yang dibawa oleh Gofar dan Tuk-Tuk. Sementara itu, Gofar berhasil membuat sebuah mesin yang bisa mengeluarkan banyak asap yang akan digunakan sebagai pengalih perhatian. Tuk-Tuk juga berhasil membujuk para seniornya agar mau mengambil cuti dan akan dibelikan tiket untuk liburan ke Bali. Semua itu dilakukan agar Gofar dan Tuk-Tuklah yang akan ditugaskan mengantarkan lukisan asli Raden Saleh ke Galeri Nasional. Oh, Cup.
pesen gue tiket ke Bali buat 6 orang ya. Akhirnya, Gofar dan Tuk-Tuk pun berhasil ditugaskan oleh perusahaan untuk mengantarkan lukisan asli Raden Saleh beberapa hari lagi. Nih surat tugasnya. Gua sama Gofar. Di sisi lain, pihak kepolisian mendapatkan tugas untuk mengawal pengantaran lukisan Raden Saleh. Singkat cerita, aksi pencurian lukisan Raden Saleh pun dimulai. Sebelumnya, mereka semua sudah membagi tugas. Gofar dan Tuk-Tuk bertugas sebagai karyawan perusahaan yang membawa truk berisikan lukisan asli Raden Saleh di dalamnya. Sementara itu, Piko dan Sarah bertugas mengendarai truk tiruan yang telah berhasil dimodifikasi oleh Piko dan membawa lukisan palsu Raden Saleh di dalamnya. Vela mengendarai mobil Tesla yang bertugas sebagai pengalih perhatian. Dan Ucup bertugas untuk meretas CCTV terowongan dan berkoordinasi ke semua kru supaya misi mereka bisa berjalan lancar. Aksi mereka pun dimulai. Vela berpura-pura mobilnya mogok dan mengeluarkan banyak asap, sehingga mengakibatkan kemacetan di sepanjang terowongan. Masuk terowongan pusat. Mobil boxnya kenapa ada 2 ya? Di dalam terowongan, ternyata aksi Piko diketahui oleh polisi sehingga polisi langsung menabrak truk yang dikendarai Piko. Karena sangat panik, Piko dan Tuk-Tuk pun langsung menerobos jalan dan merusak banyak mobil di sana. Lalu saat sudah keluar dari terowongan, truk yang dikendarai Piko dan Tuk-Tuk tidak sengaja menabrak sebuah mobil. Piko dan Sarah pun langsung keluar dari mobil dan langsung dikejar oleh kedua polisi itu. Sementara itu, Tuk-Tuk berhasil ditangkap polisi sedangkan Gofar berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran Piko dan polisi berlangsung sangat seru dan membuat saya yang pertama menonton film ini jadi dagdikduk gimana gitu. Saat polisi menembakkan pistol ke atas sebagai tanda peringatan, akhirnya Piko mengangkat tangan. Tapi tiba-tiba, Piko loncat dari atas gedung dan tanpa disangka ternyata Piko berhasil kabur dari polisi itu. Di sisi lain, Sarah yang masih dikejar oleh polisi wanita melakukan perlawanan yang cukup sengit. Karena Sarah merupakan seorang atlet pencaksilat, dia pun berhasil menjatuhkan polisi itu lalu kabur ke tempat aman. Ucup dan Vela juga berhasil melarikan diri ke tempat yang aman sebelum ada yang mencurigai mereka. Vela curiga kenapa rencana yang diberikan Permadi tidak ada informasi bahwa akan ada pengawalan dengan mobil sipil. Sementara itu, Gofar memarahi Piko yang telah mengajaknya dalam misi ini sehingga Tuk-Tuk ditangkap polisi. Sarah pun juga memarahi Piko karena Piko telah meninggalkannya saat mereka akan disergap polisi. Di sisi lain, Tuk-Tuk sedang diinterogasi di kantor polisi. Namun, dia tidak mau menjawab satu pertanyaan pun dari polisi. Polisi menyimpulkan bahwa aksi pencurian lukisan Raden Saleh tidak dilakukan oleh sembarang orang. Karena mereka cukup mahir bukan hanya sekedar mencuri, namun bisa membuat lukisan yang sangat persis dengan lukisan Raden Saleh yang asli. Pihak kepolisian pun bingung membedakan antara lukisan Raden Saleh yang asli dengan yang palsu, karena kedua lukisan itu berasal dari 2 truk yang sangat identik hingga nomor rangka mesinnya pun juga sama. Karena lukisan Raden Saleh yang asli harus segera dibawa ke Galeri Nasional, pihak kepolisian pun memutuskan untuk meminta bantuan kurator lukisan istana yaitu Dini, yang ditugaskan untuk memeriksa keaslian lukisan. Setelah Dini memeriksa kedua lukisan itu, dia pun memberi label pada lukisan Raden Saleh yang asli dan bisa langsung dibawa ke Galeri Nasional. Sementara itu, lukisan Raden Saleh yang palsu dibawa oleh Dini, dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkan sebuah lukisan palsu, karena lukisan Raden Saleh itu masuk kategori harta negara. Di sisi lain, Piko kembali mengunjungi ayahnya di penjara, namun Piko diam saja dan tidak mau menceritakan masalahnya. Ayah Piko menasihati anaknya agar menghadapi semua masalah yang sedang dialami, seperti yang biasa Piko lakukan, dan jangan pernah percaya dengan orang lain. Kemudian, Piko pergi ke pameran Galeri Nasional untuk melihat beberapa lukisan koleksi Istana Negara. Saat Piko melihat lukisan Raden Saleh terpajang di sana, dia terkejut karena dia tahu lukisan yang terpajang di sana bukanlah lukisan Raden Saleh yang asli, melainkan lukisan yang dibuat oleh Piko sendiri. Sementara itu, lukisan Raden Saleh yang asli dibawa oleh Dini ke rumah Permadi untuk ditaruh di ruang kerjanya. Ternyata Dini bekerja sama dengan Permadi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu Permadi berkata bahwa semua ini dilakukan bukan hanya untuk sekedar mencuri lukisan berharga milik negara, namun sebagai aksi balas dendam karena negara telah merenggut karir politiknya sendiri dan juga anaknya yang bernama Rama. Di sisi lain, Piko kembali berkumpul dengan teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa lukisan yang terpajang di Galeri Nasional bukanlah lukisan Raden Saleh yang asli, melainkan lukisan yang dibuat oleh Piko sendiri.
Mereka pun sadar bahwa selama ini mereka semua sudah dijadikan umpan oleh Permadi. Sementara itu, Gofar masih kecewa dengan Piko dan yang lainnya karena telah membiarkan Tuk-Tuk masuk penjara. Di sisi lain, Permadi datang ke penjara Budiman. Dia memuji rencana pencurian lukisan Raden Saleh yang dibuat oleh Budiman sangatlah sempurna dan berjalan dengan lancar. Bayarannya sebesar 2 miliar sudah ditransfer ke Poltak dan saat ini Budiman bisa meminta Poltak untuk membuka lagi kasusnya. Namun, Permadi tidak menepati janjinya untuk membayar hakim di Mahkamah Agung. Karena tanpa intervensi dari hakim, Budiman tidak akan bisa memenangkan kasusnya. Karena kesal janjinya tidak ditepati, Budiman mengancam Permadi bahwa dia akan membuka mulut tentang lukisan Raden Saleh itu. Permadi pun menjawab apabila Budiman membuka mulut sedikit saja, maka anaknya yaitu Piko akan dijebloskan ke penjara dengan waktu yang lama. Karena rencana yang Budiman buat selama ini dilakukan oleh Piko dan teman-temannya. Mendengar perkataan Permadi, Budiman terlihat sangat emosi dan tiba-tiba Budiman pun dibawa kembali ke sel tahanannya. Di sisi lain, Piko dan teman-temannya sedang membahas rencana dan strategi bagaimana cara membebaskan Tuk-Tuk. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Tuk-Tuk datang dan ternyata Tuk-Tuk telah dibebaskan oleh polisi. Tuk-Tuk menjelaskan bahwa selama di kantor polisi, dia tidak pernah menyebut nama Piko dan yang lainnya. Polisi menganggap bahwa Tuk-Tuk tidak bersalah karena namanya terdaftar sebagai karyawan di perusahaan logistik yang membawa lukisan Raden Saleh asli. Dia kabur bawa mobil karena takut sama komplotan pencurian truk. That's it. Masuk akal nggak? Mereka semua pun memutuskan untuk balas dendam atas apa yang telah Permadi perbuat kepada mereka. Sementara itu, Budiman dibantu oleh sang pengacara berhasil kabur dari penjara. Ucup berhasil mendapatkan informasi kelemahan Permadi yaitu Rama yang merupakan putra mahkota Permadi. Tahun lalu Permadi mengundurkan diri sebagai presiden karena kasus suap yang melibatkan anaknya terekspos oleh media. Dan demi berita itu tidak tersebar, Permadi terpaksa mengorbankan jabatannya sebagai presiden. Ucup juga mendapatkan informasi bahwa 2 minggu lagi Permadi akan berulang tahun dan membuat pesta besar-besaran di rumahnya. Dan itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang asli. Rama merupakan playboy kelas kakap dan Sarah diberi tugas untuk mendekati Rama di sebuah bar. Di sini terlihat Sarah yang sangat seksi dan aduhai berhasil mendekati Rama dan berkenalan. Bahkan Rama mengajak Sarah untuk makan malam dan mengundang Sarah untuk datang ke acara ulang tahun ayahnya. Ucup yakin bahwa lukisan Raden Saleh yang asli tidak dipajang di tempat terbuka. Harus ada seseorang yang bisa menyusup ke rumah Permadi agar bisa meretas sistem keamanannya dan menemukan lokasi di mana lukisan Raden Saleh asli disimpan. Mereka membutuhkan akses ke event organizer yang mengurus acara ulang tahun Permadi atau vendor dekorasi. Dan saat ini Ucup dan Piko lah yang akan mendapatkan tugas ini. Sementara itu, Vela menemui ibunya di kantor dan berkata bahwa dia ingin memiliki sebuah bisnis yang bisa dijalankan sambil kuliah. Dan bisnis itu adalah I.O. atau Event Organizer. Akhirnya, perusahaan event organizer yang mengurus acara ulang tahun Permadi berhasil dibeli oleh Vela dengan persetujuan ibunya. Kalau Sultan mah bebas ya, bukannya bikin bisnis, malah beli bisnis orang lain. Vela berhasil mendapatkan semua berkas acara ulang tahun Permadi, mulai dari jadwal acara, dekorasi, hingga catering. Ucup dan Piko pun dengan mudahnya menjadi karyawan di perusahaan I.O. tersebut, karena saat ini Vela lah yang menjadi pemilik perusahaan I.O. tersebut. Mulai besok lo sama Ucup udah bisa kerja di situ. Gak usah pakai CV. Sementara itu, Gofar dan Tuk-Tuk berhasil memodifikasi kotak sound system agar bisa digunakan untuk keperluan peretasan sistem keamanan dan membuat box kecil yang bisa menghasilkan banyak asap dan bisa dikendalikan dengan remote control. Mereka pun mulai beraksi sesuai tugasnya masing-masing. Di hari ulang tahun Permadi, Sarah datang ke rumah Permadi menggunakan gaun mewah dan berpura-pura menjadi pasangan Rama. Vela sebagai koordinator acara bertugas mengalihkan perhatian petugas keamanan dan memimpin misi malam itu. Sementara itu, Ucup berhasil meretas seluruh CCTV yang ada di rumah Permadi dan berhasil menemukan lukisan Raden Saleh yang asli di ruang Permadi. Piko juga menemukan lukisan lain di ruang kerja Permadi. Gofar dan Tuk-Tuk berhasil menaruh kotak sound system kecil yang bisa menghasilkan banyak asap di dekat smoke detector. Gofar memberikan informasi kepada Piko dan yang lainnya bahwa bom asap sudah siap dinyalakan. Saat Gofar menekan tombol remote control untuk menimbulkan asap, sayangnya remote control itu tidak berfungsi. Karena bom asap yang sebagai pengalih perhatian tidak berfungsi, mau tidak mau mereka semua harus menjalankan rencana cadangan. Sar, alatnya Gofar rusak, lainnya bubar. Sekarang kita butuh kontingensi. Di rencana cadangan ini, Sarahlah yang akan menjadi pengalih perhatiannya. Sarah memanfaatkan Rama agar bisa membuat keributan. Saat Rama meremas pantat Sarah langsung menendang Rama hingga Rama jatuh terpental. Akhirnya Rama menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sarah.
Aksi Sarah pun berhasil menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Gofar terpaksa menyalakan bom asap secara manual dan membuat alarm kebakaran berbunyi. Piko dan Ucup berhasil membawa lukisan ke dalam mobil di saat semua orang sedang panik dan berlarian keluar. Nanti sisanya keluar bareng gua. Di dalam mobil, Piko dan Ucup berteriak kegirangan karena telah berhasil mencuri lukisan Raden Saleh yang asli. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mobil mereka. Piko dan Ucup dirampok oleh dua pria yang menggunakan topeng. Setelah melakukan perlawanan sengit, ternyata salah satu pria bertopeng itu adalah ayah Piko, yaitu Budiman. Tadinya Budiman melihat Piko dan Ucup membawa sebuah lukisan dari rumah Permadi. Budiman pun berkata kepada Piko bahwa mereka berdua telah dijebak oleh Permadi dan hanya dengan lukisan Raden Saleh itu saja yang bisa menyelamatkan Budiman. Budiman meminta maaf kepada Piko atas perbuatannya dan langsung pergi membawa mobil Piko yang berisi lukisan. Piko pun sangat sedih dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Lalu Ucup mencoba menghibur Piko dan berkata bahwa Piko masih memiliki sahabat yang bisa menjadi keluarganya. Kemudian Vela dan yang lainnya datang menggunakan mobil lalu membawa Piko dan Ucup masuk ke dalam mobil. Sementara itu, saat Budiman membuka kain lukisan di mobil itu, ternyata lukisan itu bukanlah lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan lain yang terpajang di ruang kerja Permadi. Ternyata Piko dan teman-temannya menjalankan dua rencana sekaligus. Lukisan Raden Saleh asli dibawa oleh Gofar dan Tuk-Tuk ke mobil yang dikendarai Vela saat terjadi pemadaman listrik di rumah Permadi. Sementara mobil yang dibawa Piko membawa lukisan lain. Itu semua dilakukan mereka untuk mencegah kejadian buruk terjadi. Di sisi lain, Permadi marah besar karena lukisan Raden Saleh yang asli telah dicuri. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Lalu Dini menelpon Ucup dan memuji kehebatan mereka. Hebat kalian. Saya tadi lihat kamu sama Piko keluar bawa lukisan itu. Karena saat di rumah Permadi, Dini melihat Piko dan Ucup membawa keluar lukisan Raden Saleh itu. Dini memberikan penawaran yang menarik kepada mereka karena ada calon pembeli yang ingin membeli lukisan itu dengan harga $10 juta atau setara dengan 10 miliar rupiah. 150 miliar! Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika kalian ingin melakukan aksi pencurian, jangan lupa untuk membuat rencana cadangan agar aksi kalian dapat berjalan dengan lancar. Tapi itu hanya bisa dilakukan di adegan film saja ya. Itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.